keluarga korban kasus pembunuhan berencana dua remaja di Nagrek, Jawa Barat menerima vonis penjara seumur hidup bagi terdakwa Kolonel Priyanto. Pakar hukum pidana bahkan mengapresiasi peradilan militer Indonesia yang telah menunjukkan independensi dengan menghukum berat terdakwa. Vonis terhadap terdakwa Kolonel Priyanto dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dua remaja di Nagrek, Jawa Barat telah diputuskan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa. Pertimbangannya, terdakwa memenuhi unsur pasal pembunuhan yang disangkakan auditor militer yang secara sadar berencana melakukan pembunuhan kepada kedua korban dan terus menolak usulan kedua bawahannya untuk membawa korban ke rumah sakit. Priyanto juga dipecat dari Kesatuan Militer TNI Angkatan Darat. Untuk menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Priyanto, Kolonel Infanteri 1194 NRP 1194 0013330570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kesatu, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dan kedua, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas vonis ini, pihak keluarga korban Handi Saputra menerima putusan majelis hakim. Meskipun sebelumnya sang ibunda, almarhum Handi Saputra, Gagan Suryati, menginginkan Kolonel Priyanto divonis hukuman mati. Namun, keluarga menganggap bahwa vonis umur hidup sudah sesuai dengan apa yang diperbuat. Sang ibunda menyebut sejak hilang pada 8 Desember 2021 lalu, keluarga dan kerabat melalui hari-hari yang berat. Warga bahkan pernah mencari Handi di hutan dan menyebarkan pamflet orang hilang. Penjalu yang ada di Jahim itu. Iya, hutan penjalu. Di hutan Melangbong juga sampai digali-gali itu. Sekampung dari sini bawa cangkul semua, pakai truk, pakai bawa motor. Cangkul semua, pakai truk. Iya. Berjam-jam di sana, Bu. Iya. Dipikir ada orang jahat yang menculik lalu membunuhnya dan menguburnya di sana. Menguburnya iya di sana. Pernah digali itu di Malangbong. Sampai 3 kali itu bikin poster. Awalnya kan bikin poster hanya kecelakaan aja, dan kedua kalinya ya mungkin tabrak sekaligus 2 lari. Dan yang ketiga kalinya itu kehilangan, mungkin ada penculikan gitu. Ya, saat itu saya merasa sedih sekali dari awal kejadian sampai ketemunya 8 hari itu. Hampir saya nggak percaya gitu. Serasa mimpi. Karena kok kejadian ini ya memang tidak disangka dan tak diduga, mungkin itu udah takdir ilahi juga sih. Saya terima dengan ikhlas. Hanya ada satu kata, kenapa orang itu kok tega sekali, apakah beliau nggak punya anak juga gitu. Sementara, pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan mengapresiasi peradilan militer Indonesia yang menunjukkan independensi dengan menghukum berat terdakwa. Secara ilmiah maupun empiris, yaitu putusan pengadilan militer itu bagus sekali, Mas Aiman. Residio decidendinya mempertimbangkan bagaimana korban diperlakukan oleh terdakwa begitu sadis. Dan hukumannya kan, ya kita luar biasa berat. Luar biasa dan itu berat seumur hidupnya bagi seorang kolonel. Dan kita juga salut kepada Panglima maupun Kasat kan dari mulai sejak awal yang pengungkapan sampai kita ikuti prosesnya. Terbukti imparsialitas Indonesia. Hakim militer diuji kembali bahwa ternyata hakim militer ya Indonesia itu memang terbaik di dunia dan terbaik di Indonesia. Kolonel Priyanto sebelumnya didakwa atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 2 remaja, Handi Saputra dan Salsabila, di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Kasus ini bermula saat mobil yang ia tumpangi bersama 2 bawahannya, Koptu Ahmad Soleh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko, menabrak Handi dan Salsabila. Namun, alih-alih membawa keduanya ke rumah sakit, Priyanto justru menginstruksikan kedua bawahannya untuk menghilangkan jejak korban dengan membuang keduanya ke sungai. Belakangan, diketahui korban Salsabila dibuang ke sungai dalam kondisi meninggal dunia, namun Handi sebenarnya masih hidup.
Dalam persidangan, Prianto juga terungkap memarahi anak buahnya karena mengusulkan membawa kedua korban ke puskesmas. Tim Liputan, Kompas TV.